Saudara-saudara terkasih, Rizka dan Rizky, selamat datang di Gereja Santa Puan Maria diangkat ke surga Paroki Dalem. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Semoga dengan percikan air suci ini kalian diingatkan akan janji baptis yang telah kalian terima. Semoga kalian dikuduskan dan diberkati oleh Allah, diterangi Roh Kudus sehingga pantas mengikuti perayaan suci ini. Romo Vincentius dan Prima Kumbara PR yang kami hormati, atas nama keluarga Bapak Untung Wijaya dan Ibu Yunilinda Astuti serta keluarga Bapak Robertus Sutono dan Ibu Maria Purwanti, perkenankanlah kami menyerahkan putra putri kami Rizky Anggara Putra dan Cecilia Rizka Diah Ayu Puspitasari yang ingin saling mengikatkan diri dalam perkawinan suci. Kami mohon agar perkawinan mereka diberkati Tuhan dengan perantaraan Romo dan disaksikan oleh para saksi serta didukung oleh doa restu saudara-saudari dan seluruh umat yang hadir di sini. Semoga Romo berkenan meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada gereja agar cinta kasih mereka dikukuhkan dan diberkati Tuhan. Saya atas nama gereja menerima Rizky Anggara Putra dan Cecilia Rizka Diah Ayu Puspitasari memenuhi permintaan saudara sekalian untuk memberkati mereka dan meneguhkan perkawinan mereka seluruh ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Sekarang marilah kita memasuki rumah Bapa sumber segala cinta untuk memohon berkatnya. Bersama-sama kita nyatakan tobat kita di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
agar semakin menyadari arti kesucian hidup berkeluarga dan menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Berkatilah juga cinta kasih mereka serta puji dalam suka dan duka. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Tuhan dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan pewartaan bersama. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudari, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan.
Pada awal sekali peristiwa Yesus berkata, pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus tentang hal ini. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan dengan istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berdua zina. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang anakku yang dikasihi Tuhan, Rizky dan Rizka, perkawinan itu menjadi suci bukan karena kita ini orang suci, bukan. Kita ini orang-orang yang berdosa. Manusia itu tidak pernah luput dari dosa. Tetapi perkawinan itu disebut suci karena Tuhan sendiri yang menyatukan. Itulah yang saya kira terjadi dalam hidup kalian. Bagaimana kalian disatukan dan kemudian mengenal satu sama lain, lalu mengikrarkan diri untuk membangun hidup rumah tangga. Semua ini terjadi karena Tuhan menghendaki. Itu makanya perkawinan kalian disebut sebagai perkawinan yang suci, karena Tuhan memang menghendaki kalian berdua itu mengikrarkan diri dalam membangun perkawinan. Maka kalau Tuhan sudah menghendaki, yang kemudian diperlukan adalah komitmen dari kalian berdua. Jadi tidak pernah segala sesuatu itu tidak pernah Tuhan sendiri yang mentakdirkan. Kalau dalam gereja Katolik itu tidak ada namanya takdir itu. Takdir lalu suatu kali nanti ketika kalian sudah berumah tangga satu sama lain cekcok, lalu mengatakan wah memang takdir itu jodohku, itu salah. Wih menurutnya sih orang beres. Maka jangan mengatakan begini, kita itu jodohku dan sesuk ribut berdua. Karena wih menurutnya manusianya Tuhan itu merestui cinta kasih kalian hari ini. Maka kalian disebut perkawinan suci. Saiki komitmen kalian berdua atas perkawinan ini, perkawinan yang tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini komitmen, maka penting. Jadi manusia itu, Tuhan itu selalu bekerja sama dengan manusia. Tidak pernah Tuhan itu lalu memiliki judulnya bukan judul. Kalian berdua semakin hari setiap hari harus semakin mengenal satu sama lain, membangun cinta kasih, dan fondasi dari sakramen fondasi dari perkawinan yang suci adalah cinta kasih itu sendiri. Ini penting. Komitmennya adalah cinta kasih. Maka kalau komitmennya cinta kasih, wis ora meneh, tidak lagi saya mencintai karena. Komitmennya cinta kasih, wis ora iso mengatakan saya mencintai karena saya mencintai Friska karena Friska cantik. Wis ora cantik, Tuhan. Saya mencintai Rizky karena Rizky itu gagah gede dhuwur. Nah, sesuatu gagah. Jadi bukan karena mengasihi karena video kayak saudara itu bukan karena mencintai karena tetapi mencintai meskipun. Nah, itu yang saya kira perlu dibangun mulai hari ini. Saya mencintai pasangan saya meskipun dia kadang-kadang menyakiti hati saya, meskipun dia kadang-kadang, tapi saya mencintai itu komitmen. Dan itu landasannya orang beriman.
Sekalipun orang itu hebatnya seperti apa, kalau tidak memiliki kasih itu tidak ada gunanya. Sekalipun aku memiliki karunia untuk berbuat, mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu, menyerahkan tubuh untuk dibakar, tetapi kalau aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Itu dikatakan dalam bacaan. Dasarnya itu orang hebat, bukan kehebatannya, bukan kemampuannya, tapi bagaimana dia bisa mengasihi, meskipun mengasihi meskipun. Itu yang harus terjadi di dalam rumah tangga kalian. Pondasi kehidupan rumah tangga adalah cinta kasih. Maka coba dibaca tadi bacaan Romawi. Di bagian tengah ada tulisan, coba dibaca di sini sama Rizka. Bagian kami ketemu kasih itu sabar. Coba dibaca. Ada ya. Ada ketemu kalimatnya. Nah, coba saya Rizka, kamu baca Rizka dulu. Kan nah, kasihnya diganti rezeki. Jangan setiap kali ada persoalan lalu merasa cocok. Justru lewat persoalan itu kalian menyadari kasih kalian itu diuji. Ujiannya seumur hidup sampai mati, sampai maut memisahkan kalian berdua. Itu namanya cinta kasih hidup berumah tangga. Siapa pada
Coba tanam semua yang bertahan dalam perkawinan itu pasti ditanam kasihnya bukan karena kasih karena itu kasihnya anak SMA, SMP saya kasih dia karena tapi habis bertujuan untuk mengasihi meskipun dia melukai saya, meskipun dia tidak setia saya masih setia, meskipun dia bayar SPP aku sejahtera. Itu cinta kasih yang harus hidup di dalam rumah kalian, dan saya kira itu yang akan menunjukkan terus perkawinan kalian terus dalam Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Sekarang malah kita memasuki liturgi perkawinan. Saya persilakan kedua mempelai berdiri didampingi oleh para saksi. Terima kasih. Sebelum perkawinan itu diresmikan, perkenalkan saya menanyakan di hadapan para saksi keikhlasan hati kedua mempelai ini. Rizky Anggara Putra, apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Sediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidup? Ya, saya bersedia. Sediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak yang berjalan Tuhan padamu dan menjadi mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Cecilia Friska Ayu Puspitasari, apakah saudari meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suamimu sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Sediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan padamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan kalian, dan sekarang saatnya meresmikan perkawinan kalian. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian. Di hadapan imam, para saksi dan seluruh umat yang hadir di sini, saya Rizky Anggara Putra memilih Paus Cecilia Friska Puspitasari menjadi saudara. Saya berjanji setia mengabdikan diri kepadamu dalam hidup dan malam, di waktu sehat maupun sakit, dalam suka dan duka, dengan segala kekuatan dan kelebihanmu. Saya mau mengasihi dan menghormati Gusti Allah. Di hadapan imam, para saksi dan seluruh umat yang hadir di sini, saya Cecilia Friska Puspitasari memilih Rizky Anggara Putra menjadi suami. Saya berjanji setia mengabdikan diri kepadamu dalam hidup dan mati, dalam suka dan duka, dengan segala kekuatan dan kelebihan. Saya mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Atas nama Tuhan Allah dan di hadapan para saksi dan keluarga serta hadirin semuanya, dengan ini saya menegaskan bahwa perkawinan ini yang telah diresmikan adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua perkawinan menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak yang Maha Kasih, berkatilah kedua cincin yang merupakan tanda kesetiaan dan
Rizky, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Cecilia Friska Diarmi Basari, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Friska, kenakanlah cincin ini pada jari manis Rizky, suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Rizky Anggara Putra, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rizky dan Friska, sekarang kalian telah resmi menjadi suami istri. Sekarang mohonlah restu kepada orang tua kalian yang telah membesarkan kalian dan mengantar kalian pada saat ini. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya melalui doa restu orang tua kalian. Saya persilahkan kalian memohon restu. Amin.
terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingimu langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang adalah kita menyampaikan doa permohonan kita agar Allah agar Dia menyatukan kedua mempelai ini dalam cinta kasih dan melimpahi mereka dengan berkat-Nya. Tuhan yang Maha Murah, semoga hamba menyertai waktu kita dalam kerukunan dan damai, sehingga mereka saling mencintai dan kasih sejati dan mampu membangun rumah tangga yang sungguh bahagia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Sekarang marilah kita memohon berkat dari kedua mempelai ini. Bapa yang Maha Kasih, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Kau teguhkan tidak boleh diceraikan. Kami berdoa untuk mempelai laki-laki Rizky Anggara Putra. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawab baik terhadap istri dan anak-anak yang akan dianugerahkan bagi mereka, juga terhadap masyarakat. Bapa yang Maha Kasih, pandangan dengan rela mempelai perempuan Sisilia Friska Tiah Ayu Puspitasari
agar rahmat cinta dan damai meninggal di dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia, ibu yang baik bagi anak-anak, yang mana dia menegakkan bagi mereka seperti perempuan-perempuan kudus yang terpuji dalam kitab suci. Kami mohon kepadamu ya Bapa, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang teguh pada iman dan cinta-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri terpandang arah hidup yang baik dan berjasa bagi sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucu mereka. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan yang bahagia dalam kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Semoga dalam Tuhan bersama dan bersama. Sekarang marilah kita tutup perayaan suci ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga turunlah secara berlimpah-limpah kasih dan kebaikan, berkat dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, marilah memberkatan perkawinan sudah selesai. Syukur kepada siapa-siapa yang telah menghadap Bunda Maria, mohon restu darinya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah engkau putri Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan mati mati. Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah Tuhan putri Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan mati mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah Tuhan putri Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan mati mati. Amin.
sembah, mohon restu, doa serta berkah, agar langkah dituntun Allah. Kami berdoa, mohon doa untuk mulai hidup baru, berbekal kasih arungi kehidupan. Doakanlah kami agar jalan hidup senantiasa terberkati, hingga tercapai cita-cita berdua, hingga tiba nanti di pelabuhan cinta abadi. Terima kasih